Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam pertobatan, berkah dalam, ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Jumat 24 Maret 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang protes murid-murid Yohanes pada Yesus. Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Murid-murid Yohanes dan orang Farisi keliru memahami arti dari puasa. Mereka hanya memahami puasa hanya sekedar makan dan tidak makan. Mereka mengabaikan isi dan arti berpuasa yang sesungguhnya. Puasa yang sesungguhnya adalah membuka hati untuk kehadiran Tuhan. Puasa adalah usaha kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Maka perlu kita sadari bersama bahwa puasa bukan sekedar melakukan aturan, kewajiban keagamaan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat Yesus diprotes soal puasa, jawaban Yesus menarik. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Jawaban Yesus ini mau menegaskan bahwa puasa itu dilakukan ketika mempelai dalam hal ini. Yesus Tuhan tidak ada di hati kita. Selama Yesus ada di tengah-tengah kita, kita akan menemukan sukacita, menemukan kegembiraan. Tapi dikala Tuhan Yesus jauh, maka ada kedukaan itu. Ketika kita jauh dari Tuhan, maka kita perlu melakukan puasa. Maka puasa sebenarnya usaha kita mencari, mendekatkan diri, mengalami kasih Tuhan, menemui Tuhan. Yesus mengatakan saat mempelai bersama-sama sahabat-sahabatnya, pasti mereka tidak berduka cita. Karena di sanalah ada Yesus, ada sukacita yang mereka terima. Tapi pada saat jauh barulah merasakan itu. Demikian juga kita, karena kesibukan kita, seringkali kita jauh dari Tuhan. Disinilah kita perlu berpuasa, supaya kita semakin kembali membangun relasi dan dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk terus menyadari bahwa penting, pantang dan puasa kita bukan soal makan dan tidak makan. Tapi hendaknya sebagai kesempatan bagi kita untuk terus mendekatkan diri dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Jadilah masa Prapaskah ini kesempatan kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Maka pantang dan puasa bukan soal makan dan tidak makan, tapi bagaimana saya semakin mengalami kesatuan dengan Tuhan, saya semakin teguh dan setia dengan Tuhan, dan menjadi berkat untuk sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.